ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمتك وانصر علينا رحمتك وانزل علينا ببركتك وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد Ikhwatal iman, bapak-bapak, para jamaah, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di tengah kesibukan kita, hiruk pikuk kehidupan ini, pada malam hari ini kita masih sempat untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa bertaklim, untuk senantiasa mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang itu berkumpul untuk mencari ilmu kecuali setiap langkah akan dicatat sebagai nilai jihad. Tidaklah orang melangkah setiap langkah untuk mencari ilmu kecuali Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang tersebut. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu merengkuh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan ta'lim kita masih tentang tahrimu bidzul, yaitu diharamkannya untuk berlaku zalim. Yad'u syai'in wa du'a syai'in bi kulli mahalin, meletakkan sesuatu bukan pada tempat, zalim namanya. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kehancuran dalam kehidupan manusia, perlakuan zalim. Karena tidak menempatkan sesuatu pada makom. Tangan digunakan untuk berbuat baik, untuk ngaplok orang, mulut untuk ngomong yang baik, mencela orang. Ini zalim. Karena tidak Allah menciptakan mulut kecuali untuk ngomong yang baik, tidak untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kalau mulut digunakan untuk mencela, itu zalim. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan yang di dunia yang serba kompleks ini, sudah barang tentu instrumen daripada zalim itu ada yang disebut dengan adil. Ketidakadilan bisa termasuk kezaliman. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bagaimana tegaknya bumi ini. Salah satunya adalah diharamkannya berbuat zalim itu agar bumi tetap tegak. Kalau masjid kita ini ada pilar-pilar, ada tiang, ada pondasi sehingga masjid ini bisa tegak. Rumah tangga kita bisa tegak karena ada cinta. Ketika cinta itu sudah luntur, ada perasaan sayang. Cinta itu ada batasannya. Ketika Allah memberikan rasa cinta seorang laki-laki pada perempuan, setelah umur sekian rasa cintanya diganti, Pak, dengan rasa kasihan. Kasihan. Bahasa yang sering itu mawaddah warahmah.
Yang tadinya demen, demennya hilang tuh. Demen itu kan hubungannya dengan syahwat ya. Setelah umur-umur begini kan demennya udah hilang, Pak. Syahwatnya udah turun hampir 80% syahwatnya, cintanya. Gantinya syahwat demen itu diganti dengan rasa kasihan. Oh, kasihan. Jadi sama istri kita dulunya cinta, udah tua jadi kasihan. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dorongan libidonya udah kendor, diganti kasihan. Kalau enggak kasihan, istri kita buang aja dan nenek-nenek Pak ya. Tapi kan enggak. Dibuang apa di mana? Ya buang aja udah. Kalau enggak kasihan, tapi kan kasihan. Tuh. Ada cinta, ada kasih sayang, ada keterbukaan, itu pondasi dalam rumah tangga. Ada tanggung jawab. Kalau pondasi ini ya pondasi, behel, pilar-pilar. Kalau pondasi bernegara ada Pancasila, rumusan yang sudah disepakati, ada Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal, itu pondasi negara. Pilarnya. Kalau pilar dunia ini qiwamud dunya arba'atu asya'a. Kata Rasulullah SAW yang berkaitan dengan zalim dan ketidakadilan, diantaranya adalah qiyamud dunya. Pilarnya dunia itu atau dunia bisa tegak bi arba'i asya'a, dengan 4 perkara. Bisa tegak bumi ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, yaitu ilmunya para alim ulama. Dengan ilmu yang alim ulama ajarkan kepada kita, menjadikan bumi tetap tegak, serasi, harmoni. Apalagi manusia itu disebut insan. Insan itu artinya harmoni. Insan itu maknanya harmoni. Jadi manusia itu harmoni, Pak. Jadi kalau manusia kok maunya gelut baik, itu ada sesuatu itu. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya, lingkungannya, proses pendidikannya. Sejatinya insan itu artinya harmoni. Salah satu tegaknya dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Kenapa kita nggak boleh ngomong sembarangan mencela orang? Karena ulama yang mengajarkan. Dari mana ulama itu? Dari Quran, dari hadis. Ini kalau ilmu ini tidak kita pakai, kita ngomongnya sembarangan, rusak nggak kira-kira? Ya rusak. Setiap orang dihina, direndahkan, diajak gelut. Ya gelut bener itu. Alim ulama mengajarkan kepada kita dengan ilmunya. Jika engkau tidak bisa berkata yang baik, ya diam aja. Ini kan dijelaskan para alim ulama dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Kalau bukan haknya jangan diambil. Ini pelajaran dari alim ulama. Kalau seandainya alim ulama tidak mengajarkan itu, ya rusak. Bukan miliknya diambil. Kalau bukan istrinya, ya jangan dipegang. Haram hukumnya. Bukan istrinya kok dipegang. Tangannya, dipegang lengannya, dipegang bokongnya. Rusak nggak, Pak? Nggak percaya silakan buktiin. Ada orang lewat dipegang bokongnya. Rusak nggak? Ya bisa berantem, Pak. Alim ulama mengajarkan tuh. Dari Quran dan Sunnah.
Maka mereka disebut iqamatul syariatillah, sebagai penegak syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak suruh sholat, iya. Sholat apa? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Kata siapa? Kata orang tua. Orang tuanya, kata gurunya. Kata gurunya, kata tuh, kata alim ulama. Baru sampai kepada Rasul. Kita tahu puasa, batalnya puasa, kata alim ulama. Surutut takbiratul ikhrami, adapun syarat takbiratul ikhram, syarat takbiratul ikhram ada 10, itu dari para alim ulama. Syarat sholat ada 17, syarat wudhu ada 10 juga, itu dari para alim. Rukunya wudhu ada 6, batalnya wudhu ada 4. Tuh. Rukunya mandi ada 2. Itu dari para alim ulama. Tanpa mereka kita nggak tahu, buta. Karena kita nggak paham dengan Quran dan Sunnah. Maka mereka itu para alim ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Dan ulama yang dimaksud ini adalah ulama mujtahid, termasuk imam madhab. Syekh Muhammad bin Idris, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal itu 1 juta hadis Pak, hafal. 1 juta hadis. Matahari bersinar malu. Tuh, bersinar malu. Amirul Mukminin. 1 juta Pak, hafal. Kita satu aja nggak hafal ya. Tuh. Imam Malik mengarang karya kitab Al-Muwatta sebelum Bukhari Muslim itu ada. Sebelum kitab Bukhari Muslim, Sahih Bukhari, Imam Malik sudah ngarang Al-Muwatta. Bagaimana agar orang paham tentang agama, bisa ibadah. Sebab kalau Quran doang nggak bisa ibadah. Kalau bapak ada maling ayam, nyari pasalnya di Undang-Undang 45, ketemu nggak? Nyolong ayam, nyari pasalnya di Undang-Undang, ya nggak ketemu. Sok, alinea berapa yang ada? Nggak ada. Tapi semua rujukan Undang-Undang ke dasar 45. Semua rujukannya ke Quran. Kalau kita dalam beribadah, tuh. Kalau yang tadi itu ulama-ulama duit itu. Yang tadi itu yang pertama. Yang kedua itu benar, yakhsyallah. Ulama itu orang takut kepada Allah, di antara imam madhab. Imam Hanbal yang 1 juta hadis. Imam Syafi'i yang hafal 600.000 hadis. 6 tahun sudah hafal Quran. 16 tahun udah jadi qadhi. Qadhi itu hakim. Hakim Pak, 16 tahun. Hebat nggak? Jadi kita nggak bisa 16 tahun. Sekolahnya dia masih SMA, tapi dia udah. Kalau Imam Syafi'i bulan puasa ngajar nggak puasa, ngajar Quran. Lah orang masih umur 5 tahun, 6 tahun, kan belum wajib puasa, ya makan aja ngajar Quran. Ya, ulama yang begitu, yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang jangan ulama itu adalah orang yang ngerti ilmu. Kalau ilmu tentang pencurian juga ulama, tentang ilmu pencurian. Ya enggak begitu. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa. Di antara ulama yang masyhur yang diambil rujukannya seluruh dunia itu Imam Madhab itu. Sebagai guidance, sebagai mutawif kita dalam beribadah. Bapak kan haji umroh tuh ada panduannya enggak? Ada. Jalan sendiri bisa? Ya enggak bisa. Tetap ada yang mandu, ada yang mandu walaupun sudah ada di catatannya, ya. Ada mutawifnya yang bimbing. Tuh. Qur'annya ada, sunnahnya ada, kita enggak paham dengan Qur'an dan sunnah. Karena kita bukan ahlinya. Tuh. Mereka itu termasuk orang yang meninggikan agama. Tanpa mereka kita nggak tahu hukum. Kalau hukum sudah tidak ada, maka dunia jadi hancur. Maka ulama itu bagian daripada tegaknya dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-nya al-li-ta'rif. Al-li-ta'rif yang kedudukannya yang menghabiskan semua puji. Li-ta'rif al-istighraq. Dunia adalah dibaca doma, alamat domanya. Dibaca rofa, alamat rofanya pakai doma. Kenapa rofa? Karena jadi mubtada, mubtada isim yang dibaca rofa, yang sunyi dari amil lafti. Lillahi jadi khobar, khobarnya jumlah, jumlahnya jumlah idofi. Itu ilmu apa namanya? Ilmu nahu. Kalau nggak ada ilmu nahu ya susah kita baca kitabnya, Pak. Kalau nggak ada ilmu grammar ngomongnya susah. Maka mereka termasuk yang meninggikan, menjadikan tonggak, pilar dunia, peradaban manusia jadi maju karena ilmu pengetahuan dari para alim ulama. Imam Shibaweh itu yang bikin itu. La tamanna, namanya apa itu? Ijmam. Syekh Qasim bin Salam yang menciptakan. Kallabal rona, namanya Saktah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ada titik tiga, namanya mu'anaqah. Ilmu tajwid yang menciptakan ulamanya Syekh Qasim bin Salam. Berkat ulama Syekh Qasim bin Salam kita benar jadi baca Quran, Pak. Mentang-mentang namanya pangalimi, Pak Ilmi namanya, dipanggilnya ngalimi. Karena orang Purwokerto kalau baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pangalimi kalau baca Al-Fatihah ngalamin. Ini dirubah. Ilmu makhrajul huruf masuk ilmu tajwid berkat Syekh Qasim bin Salam. Ini hadis dhaif, ini hadis mungkar, ini hadis maudhu, ini hadis mutawatir, ini hadis sahih, diklasifikasi itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Klasifikasi Al-Hallaj Ar-Romahurmuzi, ulama terbesar di abad ke-5. Berkat beliau kita tahu ini hadis sahih, kan gitu. Tanpa beliau tuh. Utlubul ilma walau bisin. Ini hadisnya hadis dhaif. Enggak apa-apa buat motivasi, kan gitu. Mereka yang mengklasifikasi. Punya ilmu. Nah, kita nggak bisa. Berkat mereka ilmu jadi berkembang, dengan ilmu peradaban kita menjadi maju.
dan dunia menjadi tegak. Tuh. Camar mata Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat baca Quran, nggak pakai tafsir, ya susah. Maka ada ulama yang pertama kali menafsiri Quran, namanya Imam At-Tabari. Tafsirnya tafsir Tabari. Kalau Quran nggak ditafsiri gimana Pak? Susah nggak? Ya susah. Ibadah kita tuh berkat ulama. Kita tahu tentang hukum. Tahu tentang hukum, bumi jadi serasi, artinya tegak tuh. Maka qiyamud dunya, tegaknya dunya itu bi'ilmil ulama. Al-ulama'u warathatul akrim bihim warisan wa marusam. Dia tidak mewarisi, muliakanlah. Memuliakan ulama itu bukan ini, artinya kalau saya melihat Pak Koso itu ya ingat sholat berjamaah. Udah, hebat nggak tuh beliau? Kalau ingat dia, masya Allah sholat berjamaah tuh. Iya. Kalau ada ulama lewat, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ini jadi malu tuh. Jadi saya kalau ngelihat guru saya lewat, sayanya lagi nggak bener, malu Pak. Tuh, ada guru saya kok begini, ada guru. Tuh. Jadi maksudnya ulama itu begitu. Melihat ulama itu menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ilmunya, dengan fatwanya. Maka ulama itu pewaris Nabi. Bapak kalau ngelihat saya lewat, yang ingat copet apa ingat taklim? Iya, ingat lagi taklim kalau saya lewat. Tuh, saya orang ingat Pak Koso aja, ingat sholat berjamaah. Tuh. Tapi kalau lewat orang suka joget, ingat organ tunggal, orang suka joget, suka nyawer dia tuh. Hebatnya ulama itu begitu. Baru ngelihat aja kita sudah Allah, ingat Allah gitu loh. Karena dia yang selalu mengajak orang untuk kenal kepada Tuhan, kepada Allah. Maka tegak. Syariatnya tegak, maka bumi ini tegak. Kalau syariatnya nggak tegak, ampuradul ancur-ancuran peradaban manusia rendah, manusia seperti binatang rusak semuanya. Ini seperti hancurnya dunia. Yang kedua, bi'adlil umaro. Adilnya pemimpin. Adilnya pemimpin itu bisa tegaknya bumi. Maka kebalikannya, kalau pemimpinnya zalim, tunggu saja kehancuran. Tuh. Seorang bapak kepala rumah tangga ngatur rumah tangganya nggak bener. Bapak ngajak anaknya ke tempat pelacuran. Bapaknya demen pelacur itu, anaknya demen juga. Berantem anak sama bapak Pak, gara-gara rebutan. Ada Pak, anak bapak rebutan pelacur. Bapaknya nggak sabar pengen duluan, anaknya nggak sabar pengen. Coba hancur nggak coba? Anak bapak rebutan pelacur di tempat pelacuran, bareng-bareng berangkat. Kita nggak bisa membayangkan betapa rusaknya. Tuh, kalau sudah begitu tuh, zalim. Udah, tunggu itu rumah tangga begitu. Atau anak bapak mabok bareng. Ada anak bapak mabok bareng. Ada. Naudzu, suami istri nyolong motor bareng. Ada. Naudzubillah. Pemimpin
termasuk yang adil bisa tegaknya bumi. Kalau tidak adil, pasti terjadi kericuhan. Maka dalam hadis yang lain, pemimpin yang adil itu jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat. Itu pemimpin yang adil. Maka berat jadi pemimpin itu. Tapi pada rebutan sekarang ya. Padahal berat banget Pak. Cuma itu, kalau adil masuk surga. Tuh. Sama kayak seorang bapak, seorang ibu. Bapak kalau punya anak gadis, sampai gadis itu dilamar oleh suaminya, tidak tersentuh anak bapak, anak gadisnya, sampai nanti yang menyentuh suaminya. Itu bapak yang orang tuanya dijamin masuk surga, jaminannya. Karena berat menjaga anak gadis sampai nggak tersentuh oleh laki-laki kecuali suaminya nanti. Makanya kalau kita punya anak gadis, punya pacar, di bawah pacar jangan boleh. Masa di bawah boleh? Pak dibawa dulu ya, iya. Jangan malam-malam, iya. Pulangnya pagi, kan kurang ajar. Jangan malam-malam pulangnya pagi. Kira-kira kepegang nggak itu? Semalaman? Ya pasti kepegang Pak. Tuh. Ini berat jaganya, tapi jaminannya surga. Sama pemimpin berat menjadi pemimpin yang adil. Tapi jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil. Bi'adil umaro. Itu tegaknya dunia. Kalau pemimpin yang enggak adil, dunia menjadi runtuh. Bisa kacau balau dengan sebab pemimpin yang tidak adil. Adil itu enggak sama rata Pak. Ntar Bapak dapat KIS, yang lain enggak dapat, enggak adil. Yang enggak. Ya, adil itu enggak sama rata. Jangan anak TK 5.000 uang jajannya sekolahnya, anak SD 5.000, anak SMA 5.000, yang kuliah 5.000, yang enggak lah. Bukan begitu adil. Adil itu anak SMA ya 20.000, bensinnya 10.000, jajannya 10.000, cukup itu anak SMA itu, jajan doang kok. Anak SMP-nya 10.000, anak SD-nya 5.000 aja, yang kuliah 50.000 tuh. Jadi nggak boleh sama rata. Ada tukang Grab 100.000, ada yang dapatnya 10 juta. Adil nggak itu Pak? Ada tukang Grab yang satu dapat 100.000, yang satu 10 juta. Adil. Sebab yang satu Grabnya Grab motor, yang satu Grabnya Grab pesawat, Boeing. Tuh, masa Boeing bawa Boeing 100.000 pilotnya? Sama-sama supirnya, tapi ini supir Boeing. Bawa Boeing itu Pak, sekolahnya mahal nggak? Sekolah bawa Boeing 737, tuh mahal itu sekolahnya. Kalau bawa motor biasa, nggak pakai sekolah, maka 100.000 bawa penumpang sampai bulak kapal. Kalau Boeing ke Balikpapan 10 juta bolak-balik. Tuh, adil. Ada yang sono belum dibang, ada alasannya mungkin pemimpin. Nah, tapi kita berharap nanti di tanggal 14 mendapat pemimpin yang adil. Ya, tanggal 14. Awas nih, semuanya baik, semuanya. Karena tidak mungkin pemimpin itu akan mencelakakan rakyatnya. Pemimpin seperti orang tua Pak. Apa ada terbersit pada hati kita untuk mencelakakan anak-anak kita? Nggak ada. Saya jadi orang tua, nggak ada terpikir sedikit pun untuk menjadikan anak istri sengsara, enggak. Itu konsep pemimpin.
Sama pemimpin kita yang kita pilih tanggal 14 nanti, tiga-tiganya itu nggak ada yang menginginkan rakyatnya sengsara. Semuanya rakyatnya ingin makmur, negaranya ingin maju. Tuh. Maka baik semua, Pak. Makan gulai enak nggak? Gulai enak? Enak. Rawon? Enak. Soto? Enak. Silakan Bapak yang mana? Mau rawon? Mau gulai? Mau soto? Kalau lagi makan soto jangan ngolok-oloki rawon. Makan soto, oh rawon mah nggak enak, pahit itu, programnya pahit rawon itu. Jangan, makan aja. Kenapa suka soto? Saya lagi suka soto. Rawon enak, cuma saya sukanya soto. Begitu, tanggal 14 itu. Kenapa kalau makan rawon? Ya emang saya lagi suka rawon. Emang sate nggak enak juga, cuma lagi nggak suka, sukanya rawon. Begitu. Kenapa makan jengkol? Sukanya jengkol. Emang yang lain nggak enak juga, cuma saya sukanya. Semuanya bagus semua. Tuh. Harapan kita semoga dapat pemimpin yang adil. Keadilannya proporsional. Keadilan yang proporsional. Ya kayak tadi. Kalau pilot ya 110 juta. Kalau Grab biasa ya 100.000. Itu yang begitu adil, Pak. Jadi adil itu nggak harus memuaskan semua orang. Karena kemauan orang tidak terbatas. Kemauan manusia tidak terbatas. Bahkan manusia celakanya gara-gara banyak kemauan. Allah sudah mencukup nih untuk manusia, tapi keinginannya yang tidak itu yang membuat celaka. Karena keinginannya terbatas itu yang mengakibatkan merasa dia tidak diperlakukan dengan adil. Dan ini subjektif. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang adil diantaranya adalah pemimpin yang tidak berkarakter kasobiyi, tidak berkarakter seperti anak-anak. Ada pemimpin yang karakter kayak anak-anak? Ya ada, ya tidak begitu. Jadi tegas menegakkan kebenaran dan pasti tidak akan memuaskan semua orang. Asal pemimpin itu tidak menabrak rambu-rambu yang telah disepakati, selesai Pak. Itu termasuk pemimpin yang adil. Ada rambu-rambu, ada SOP-nya sudah dia lakukan. Tuh. Ketika target SOP tidak tercapai, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak protes kepada bapaknya, bapak nggak adil ini. Kan gitu. Padahal bapak udah berjuang nggak ini? Ya udah berjuang, sudah maksimal. Itu termasuk adil. Asal bapak sudah berjuang, sudah mengupayakan, sudah memperjuangkan, tapi hasilnya tidak memuaskan, itu terserah urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya waktu mau nikah itu, janji saya ingin menjadikan istri anak bahagia. Tiba-tiba ayah gimana sih, janji ayah bohong, katanya mau membahagiakan kita, tahu-tahu boro-boro ayah ngajak kita jalan-jalan, makannya dia kekurangan. Ketika anak istri kita ngomong begitu, apa kita tidak adil? Oh enggak, saya ini sudah berjuang mati-matian, tapi hasilnya seperti ini. Itu termasuk adil.
Jadi proporsional. Kemudian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam syariat. Sudah pasti Pak, untuk 200 ini enggak semua memuaskan ya. Orang kita anak yang 4 aja ada yang protes ya. Nah, itu. Kalau kita menemukan seperti itu, pemimpin seperti itu, belajarlah dengan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Luqmanul Hakim ya. Harus belajar tuh. Seperti saya dulu jadi ketua DKM, bangun pagar masjid keliling, diprotes semua orang. Itu masjidnya jelek, kok sudah dibangun pagar keliling? Cuma karena menurut saya ini penting. Kenapa? Karena tukang pulung itu udah nyerang terus tanahnya Pak. Bikin gubuk itu ke tanah fasom masjid. Ini kalau nggak cepat dipagar, lama-lama, iya maju terus dia. Saya ketika itu diprotes banyak orang. Kenapa bikin pagar dulu, nggak bangun masjid dulu? Masjidnya masih nggak bagus pagar. Saya berprinsip kalau nggak cepat dipagar, tanahnya pada ini. Orang seenaknya pada bikin garasi di rumah nih, masjid sini, pada bikin tuh di situ tuh, bangun masing, rusak nggak ini? Masjid jadinya, fasosnya rusak. Kita bangun aja dulu pagernya. Pokoknya yang kena proyek kita diskusi, bongkar. Tuh, belajar sama Luqmanul Hakim. Kalau sudah punya rencana, maju jalan terus. Sebab sebaik apapun rencana pasti diprotes. Itu resikonya pemimpin. Makanya pemimpin itu balasannya surga. Luqmanul Hakim itu kan ketika bapaknya naik birol, tahu birol? Bapaknya naik birol, anaknya nuntun, lewat di pasar, orang pasar komplain. Komplain, bapaknya naik kuda, kudanya kecil, anaknya nuntun, ini di mana sih bapak? Nggak kasihan sama anaknya yang nuntun. Nggak punya hati bapak itu, enak ningkring di atas birol, anaknya yang nuntun. Besok gantian, anaknya naik, bapaknya yang nuntun. Protes nggak orang di pasar, di jalan? Protes yang di jalan. Itu di mana sih anak congong banget nungkring di atas, bapaknya yang nuntun. Dua-duanya naik, pada ngomong nggak? Ngomong juga Pak. Itu di mana sih bapak anak udah tahu kuda kecil, dua-duanya naik. Nggak kasihan sama kuda, anak bapak naik. Protes, besok tuh lewat lagi, dua-duanya nuntun, dua-duanya protes juga. Ini di mana itu? Blow on banget itu, ada kuda dituntun, anak bapak nuntun kuda, kudanya satu dituntun berdua katanya. Tuh, itu begitu pemimpin. Kalau punya program, jalan. Tuh, SOP-nya, aturan hukumnya. Nah, itu Bung Karno dulu bangun Monas ya. Diprotes nggak itu? Protes Pak. Orang pada makan bulgur, makan gaplek, pada nggak makan, dia bangun Monas. Ada emasnya lagi. Kata orangnya, itu di mana sih? Mendingan emasnya dibeliin beras, dibagiin ke rakyat daripada ditaruh di atas, mubazir. Ketika itu sekarang baru sadar, oh iya, kalau Monas nggak dibangun, gimana coba Pak? Kita punya Monas? Nggak punya. Kalau Monas nggak dibangun, itu tanahnya diambil Agung Podomoro, diambil sama James Riyadi. Sekarang yang menguasai tanah Jakarta siapa? Ya rombongan Agung Podomoro. Siapa lagi? Itu. Untung Bung Karno bangun Monas. Itu pemimpin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegaknya dunia itu dermawannya orang kaya. Dermawannya orang kaya. Habis waktunya ya. Baik, nanti kita teruskan taklim berikutnya. Masih tentang bentuk
zalim dan variannya. Cukup ya? Ihdinas siratal mustaqim, yang benar dari Allah, salah dari pribadi saya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.